Selamat malam Bapak Ibu saudara sekalian dari Los Angeles. Selamat berjumpa kembali dengan kami. Saya Harili, Gembala Sidang dari Restoration Christian Church di Los Angeles. Hari ini hari Kamis tanggal 27 Juli di California, dan kita akan membahas kelanjutan daripada Yohanes 4. Yang lalu kita berakhir pada ayat 7, dan hari ini kita akan memulai dengan ayat yang ke-8. Kita awali dengan doa. Tuhan Yesus, kami terima kasih Engkau baik bagi kami. Saat ini kami mengundang Roh Kudus untuk menjadi guru kami, menyingkapkan setiap rahasia firman yang masih terselubung bagi kami. Mampukan kami mengerti, sehingga kami bukan hanya menjadi pendengar, tapi secara aktif menjadi pelaku kebenaran firman-Mu yang pasti memerdekakan kami. Bagimu segala kemuliaan ya Bapa, saat ini sampai selama-lamanya. Kami bersyukur menerima kebenaran firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Baik Bapak Ibu Saudara sekalian, mari kita buka Alkitab kita kepada Injil Yohanes pasal yang keempat, ayat yang ke-8. Injil Yohanes pasal yang keempat, ayat yang ke-8. Saya bacakan bagi kita sekalian. Sebab murid-muridnya, yaitu murid-murid Yesus, telah pergi ke kota. Untuk apa? Membeli makanan. For his disciples had gone away into the city to buy food. Ini penting. Bahwa Yesus tinggal sendirian di sana. Ya. Sebelum kita memulai ini, saya ingin memberikan sebuah kata kunci, katakanlah demikian. Kita tahu apa yang tertulis di dalam Yohanes 4 ini bukanlah kalimat per kalimat hasil pembicaraan Yesus dengan wanita Samaria, tapi lebih banyak kepada sebuah ringkasan dari percakapan. Nah, kalau kita mengobservasi benar-benar pada ayat yang ke-8 ini, kita menemukan bahwa Yesus sendirian dengan wanita Samaria ini karena murid-muridnya sedang pergi ke kota untuk membeli makanan. Waktu itu belum ada motor, belum ada mobil, ya ada keledai. Tapi kita tahu mereka jalan kaki. Jadi, mereka akan menghabiskan cukup banyak waktu untuk pergi ke kota dan balik pulang membawa makanan untuk dapat dimakan bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Secara fair, kalau kita mengatakan paling tidak mereka membutuhkan waktu 2-3 jam pergi dan pulang, pergi ke kota dan balik ke tempat Samaria di mana Yesus berada di sumur Yakub ini. Secara fair di dalam hal ini. Jadi waktu 2-3 jam yang dipergunakan Yesus ini cukup intens untuk membicarakan hal-hal dengan wanita Samaria ini. Membangun sebuah jembatan. Membangun sebuah hubungan yang tidak lazim. Karena kita tahu orang Yahudi pada lazimnya tidak berbicara dengan orang Samaria. Karena itu kebanyakan orang menghindar untuk lewat di daerah Samaria. Adalah Yesus melawan arus datang ke sana karena dia mengerti misinya. Dia datang untuk menyelamatkan jiwa-jiwa. Inilah values of life itu sendiri. Nilai kehidupan. Dia datang untuk menyelamatkan orang. Artinya, dia berdampak bagi society. Dia berdampak bagi banyak orang. Dengan mengorbankan dirinya sendiri. Nah, kita mulai dengan Yohanes 4 ayat 8 ini. Sebab murid-muridnya telah pergi ke kota membeli makanan. Nah, ayat 8 ini adalah persiapan penting untuk pelajaran yang akan Yesus ajarkan setelah wanita Samaria itu pergi. Nah, semua murid akan kembali ke kota untuk bertemu kembali dengan Yesus setelah mereka membeli makanan. Dan tidak ada hari dan tidak ada dari mereka yang akan kembali membawa orang baru. Semuanya murid-murid lama. Mereka tidak membawa orang-orang lain yang ikut bersama mereka pulang untuk bertemu Yesus. Tidak. Mereka semua adalah murid-murid Yesus dan mereka tidak akan menyiarkan berita tentang keberadaan Yesus di kota itu di Samaria pada hari itu. Karena ini bertentangan dengan kebiasaan orang Yahudi yang biasanya. Ya. Sebaliknya, seorang wanita setengah Yahudi yang tidak bermoral terbuang dan terasingkan di kota itu. Orang di kota itu tahu siapa dia. Karena itulah dia datang pada the 6 hours atau pada jam 12 siang untuk menghindari ocehan. Nah, jadi seorang wanita setengah Yahudi yang tidak bermoral tampil di sana.
dia terbuang dan tersingkirkan di kota itu. Akan membawa sebagian besar penduduk kota tersebut untuk berjumpa dengan Yesus, seperti yang dikisahkan dalam Yohanes 4 ayat 29-30 dan 35 nanti yang akan kita baca dan akan kita bahas. Tapi sementara ini kita tahu akan terjadi sebuah percakapan yang sangat menarik antara Yesus dengan wanita ini one on one. Satu dengan satu. Berduaan doang. Murid-muridnya dikirim ke kota. Jadi wanita ini tidak merasa canggung di dalam hal ini. Ini tidak sepenuhnya mengejutkan. Mengingat kebencian orang Yahudi terhadap orang Samaria, kan? Nah, Yesus sedang mempersiapkan murid-muridnya untuk memiliki pola pikir yang benar. Karena itu dia memberi contoh, yuk kita pergi ke Samaria. Dia, murid-murid Yesus ini, mereka murid-murid Yesus ini, tidak boleh menganut pola pikir kebanyakan orang Yahudi untuk membenci orang Samaria. Kalau mereka menganut paham begitu, maka kedatangan Yesus ke dunia ini untuk menjadi juru selamat bagi setiap orang yang percaya kepadanya akan menjadi sia-sia karena dibikin kotak-kotak. Nggak boleh. Yesus harus mencintai setiap manusia. Setiap manusia berharga di mata Tuhan. Ini nilai kehidupan itu. Yang harus dianut juga oleh para murid-murid Yesus ini. Karena itulah dia datang untuk mengajar di dalam hal ini. Ya, bagi mereka Yesus, waktu mereka melihat Yesus bertemu dengan wanita ini adalah sebuah keanehan. Kok bisa ya dia ngomong dengan seorang wanita? Disinilah letaknya bahwa Yesus sedang mengajarkan murid-muridnya tentang kehidupan yang sebenarnya seperti apa, yaitu mengasihi. Bukan membenci seperti layaknya orang Yahudi yang lain. Nggak bisa. Mereka harus berani membuat sebuah perbedaan di sini, melawan arus. Dengan risiko dibenci di dalam hal ini. Nah, Yesus sedang mempersiapkan murid-muridnya untuk memiliki pola pikir yang benar, saya katakan. Namun, insiden perjumpaan dengan wanita Samaria ini mungkin akan sedikit memalukan bagi para pria yang berpergian bersama Kristus dan waktu. Kalau mereka melihat, loh kok ngomong ya dengan orang Samaria? Fakta bahwa Yesus dan wanita Samaria sendirian juga membantu menjelaskan keanehan-keanehan lain dari perikop ini. Nah, kata-kata yang terekam dalam percakapan tampak demikian ringkasnya. Karena ini memang merupakan sebuah ringkasan berbanding terhadap transkrip. Ini bukan transkrip. Ini adalah prinsip. Ya, percakapan seperti yang tertanam di dalam suara kitab suci antara Yesus sang juru selamat dengan si pendosa. Kita cukup fair jika kita mengatakan pada waktu dosa bertemu dengan juru selamat, yang diketemukan itu adalah grace. Fair banget kalau kita beranggapan seperti itu. When sinner meets Jesus Christ, Savior of the world, yang ditemukan itu adalah grace. Di dalam hal ini. Bukan penghakiman. Karena Yesus dihakimi pada posisi kita sebagai orang berdosa. Bayangin jika kita yang dihakimi. Nggak ada yang selamat. Yesus menggantikan, dia dihakimi pada posisi kita. Kalau kita mengerti akan hal ini, maka kita tidak akan menghakimi orang-orang lain. Ya, dia seorang isi titik-titik ini. Kita nggak bisa mengatakan gitu, karena kita pun tadinya adalah budak dosa. Kita harus berbelas kasihan kepada orang-orang tersebut. Karena itu kita belajar dalam Yohanes 4 ini, Yesus mendemonstrasikan kasih terhadap seorang berdosa. Karena dia adalah seorang yang datang membawa misi Allah Bapa untuk menyelamatkan orang-orang yang percaya kepadanya. Grace di sini yang kita lihat. Nah, singkatnya, ini berarti bahwa beberapa bagian Alkitab adalah ringkasan percakapan yang akurat. Bukan catatan kata demi kata di sini ya. Jadi bukan transkrip. Jelas itu. Jika Yesus dan wanita itu hanya berdua saja, isi percakapan itu kemungkinan besar akan diceritakan kepada para murid, termasuk Yohanes di kemudian hari. Tapi mereka nggak ada di sana. Mereka sedang di kota, diutus oleh Yesus untuk membeli makanan. Nah, kesempatan ini dipakai oleh Yesus untuk berbicara secara intimate dengan perempuan ini. Dan sudah barang tentu tidak ada orang lain di sana, dia akan lebih longgar, lebih relax.
tidak merasa terancam akan penghinaan, akan penolakan, akan dihakimi dan sebagainya. Nggak ada. Dia berdua itu pun kita bisa bayangin berapa canggungnya dia. Karena kebudayaan pada waktu itu perempuan tidak berbicara dengan pria di tempat umum, apalagi dia adalah seorang Samaria dan yang pria adalah seorang Yahudi. Share utensils aja tidak, tapi di sini kita lihat akan terjadi perombakan daripada ini. Yesus sedang membangun sebuah jembatan untuk bertemu dengan wanita pendosa ini. Nah, juga fakta bahwa tidak ada laki-laki lain di sumur itu menjelaskan nada bicara perempuan Samaria itu dalam percakapan. Cuma satu, mungkin saja kita dapat bayangkan waktu dia datang di sumur itu di siang bolong, jam 12 siang. Biasa nggak ada orang, cuma dia sendiri. Sekarang dia bertemu seorang lain, kaget nggak? Pasti kaget. Seorang laki-laki lagi, ya orang Yahudi lagi. Ya ampun, mimpi apa aku di siang hari ini? Bertemu dengan seorang Yahudi pria lagi. Ngomong lagi sama aku. Wow. Bingung ya. Tapi sesuatu terjadi di dalam jiwa orang. Ya. Kemungkinan besar wanita Samaria ini tidak akan pernah mendekati sumur sendirian dengan kerumunan pria asing di dekatnya. Dia mungkin tidak tahu Yesus ada di sana. Nggak mungkin. Dia tentu tampak terkejut bahwa Yesus ingin berbicara dengannya. Ya. Canggung. Seorang laki-laki berbicara dengan seorang wanita Samaria. Karena wanita Samaria ini datang sendirian pada waktu matahari sedang terik di siang hari pada jam 12. Dia mungkin tidak mengharapkan untuk bertemu dengan siapapun di sana. Karena kebiasaannya memang tidak bertemu dengan siapapun. Dia menghindar mengambil air di pagi hari karena bertemu dengan banyak wanita. Karena menimba air itu memang tugas wanita di sana pada zaman itu. Dan mungkin wanita Samaria ini bertanya-tanya dalam hatinya, apa yang ada dalam pikiran Yesus sehingga ia berada di sumur itu pada hari itu. Padahal itu bukan waktu untuk menimba air. Kenapa orang ini ada di sana, di sumur? Mungkinkah dia berpikir orang ini memiliki divine intention, diutus Allah untuk berada di tempat itu? Pikirannya bingung, pikirannya kacau, takut. Laki-laki di sumur, dan sebagainya ini. Nah, Yohanes 4 ayat 9 kita lanjutkan. Maka kata perempuan Samaria itu kepadanya, masakan engkau seorang Yahudi minta minum kepadaku seorang Samaria? Sebab orang Yahudi tidak bergaul dengan orang Samaria. Then the woman of Samaria said to him, how is it that you, being a Jew, ask a drink from me, a Samaritan woman? For Jews have no dealings with Samaritans. Aneh dia kan? Tapi pada saat yang sama, kita tidak tahu percakapan apa yang terjadi sebelumnya. Karena tidak terekam di dalam Alkitab. Mungkin Yesus telah memulai dengan percakapan awal to break the ice. Sehingga bisa masuk di dalam percakapan itu antara seorang pria dengan wanita yang tidak saling kenal. Canggung. Bagaimana merombak kecanggungan ini sehingga sekarang dia minta minum. Air itu kita tahu bagian daripada kehidupan karena tanpa air manusia mati. Tanpa makanan 40 hari aman. Tapi 40 hari tanpa air, kalau bukan divine, seperti Yesus dan Musa, nggak mungkin. Dehidrasi orang. Kehilangan elektrolit orang. Nggak mungkin. Di dalam apalagi dikatakan di sana panas orang itu keringatan. Ya, dia minta sesuatu yang penting untuk kelangsungan hidup. Bolehkah aku minta minum? Artinya share utensils kembali yang tidak biasa dilakukan oleh orang Yahudi dengan orang Samaria. Why today? Why today? Dan aku orang Samaria, seorang perempuan pendosa, diminta sedemikian rupa. Apa dia nggak tahu siapa aku? Kan demikian berkecamuk pikiran-pikiran yang membingungkan. Tapi justru disinilah Alkitab itu masuk. The gospel. The grace of God. Yang tidak menghakimi tapi merangkul. Karena itu kalau kita mau memenangkan jiwa, kita tidak boleh datang dengan attitude menghakimi. Kita harus datang dengan attitude merangkul. Di dalam hal ini. Baru kita bisa memenangkan jiwa-jiwa. Permintaan Yesus mengejutkan. Kenapa? Karena ada beberapa alasan di sana.
Pertama-tama, kita tahu, di era itu, pria dan wanita biasanya tidak bercakap-cakap satu dengan yang lainnya di depan umum. Nggak ada. No one talk in the public antara pria dan wanita. Terutama jika mereka belum menikah atau mereka bukan anggota keluarga. Kalau anggota keluarga, cousin, koko, adik, sah. Suami istri, sah. Tapi kalau tidak, apalagi ini wanita itu tidak pernah berjumpa Yesus sebelumnya. Yesus tidak pernah berjumpa wanita Samaria ini sebelumnya. Bercakap-cakap. Itu tidak lumrah, tidak lazim. Ya. Hal ini perlu kita perhatikan akan kebudayaan waktu kita mengadakan observasi di dalam membaca Alkitab. Ingat yang selalu saya tekankan. Saat kita membaca Alkitab, ada 3 hal yang harus diperhatikan. Observation, interpretation, application. Dalam observation, siapa karakter yang ada di sana? Yesus dan wanita Samaria ini pada saat ini. Nanti baru melibatkan orang sekampung, baru melibatkan murid-murid sebagai pendengar. Interpretasinya, apa yang kita lihat harus kita adakan perubahan setelah kita menginterpretasikan ini. Kita aplikasikan di dalam kehidupan kita. Yang kita sebut sebagai pertobatan yang harus menghasilkan buah yang sesuai dengan pertobatan itu sendiri. Ya. Terlebih lagi ketika mereka belum mengenal satu sama lain, ya nggak ngomong. Kedua, wanita yang dimaksud adalah seorang Samaria. Orang Samaria dibenci oleh kebanyakan orang Yahudi. Kita tahu itu. Sejak awal sudah begitu. Ya. Faktanya, hukum Kerabian menyatakan bahwa wanita Samaria selamanya najis menurut hukum-hukum para rabi. Kerabian ini. Najis. Karena mereka adalah hasil perkawinan campur dari orang-orang Yahudi yang dibuang ke Assyria, bangsa Asyur, kawin bercampur. Bukan hanya terjadi ras campuran, tetapi juga agama mereka berbaur. Karena itu nanti kita lihat, Yesus mengatakan bahwa Allah tidak dibatasi oleh tempat, gunung, dan sebagainya. Allah itu roh, karena itu dia disembah. Sebagaimana roh yang ada di mana-mana. Dalam roh dan kebenaran itu sendiri. Ya, berinteraksi ya dengan wanita seperti ini terlarang berdasarkan kebudayaan pada waktu itu. Ya, berinteraksi dengan wanita ini terutama dengan cara melibatkan kontak dengan penggunaan peralatan yang sama tidak akan terpikirkan oleh seorang rabi pada umumnya. Yesus adalah seorang rabi. Masa ia minta minum sharing utensils-nya? Tapi itu tidak penting. Itu cuma eksternal faktor. Utensils itu di luar. Apa yang masuk itu tidak menajiskan, kata Yesus. Apa yang keluar itu yang menajiskan. Karena keluar dari hati. Jelas Alkitab di dalam hal ini. Masa iya pakai utensils kongsian nggak boleh? Ya. Seperti yang akan dikatakan oleh wanita Samaria itu di ayat 9. Yang barusan kita baca bersama-sama. Orang Yahudi biasanya menolak kontak sekecil apapun dengan orang Samaria. Dan ini, Yesus seorang rabi minta minum. Otomatis utensils-nya kongsian dong dengan milik orang Samaria. Najis. Menurut orang-orang Farisi. Kok bisa najis? Tuh, kalau kamu cabulan, nah itu. Berzina, nah itu najis. Ya ini enggak. Enggak ada salahnya. Masakan engkau seorang Yahudi minta minum kepadaku seorang Samaria. Ini pernyataan yang membingungkan wanita ini. Karena waktu engkau minta minum, engkau tahu nggak bahwa engkau harus share utensils dengan aku. Peralatannya harus share di dalam hal ini. Bukankah kami orang buangan? Bukankah kami ini sampah yang mana engkau, orang Yahudi merasa jijik terhadap kami? Kok engkau mau minta minum? Kok nggak merasa jijik terhadap diriku? Jika engkau tahu siapa aku, wanita yang berdosa, masa ia mau minta? Dan itu pikiran yang membingungkan di pihak wanita ini. Nah, wanita Samaria itu langsung terkesan dengan keramahan Yesus. Yesus tidak menghakimi. Dia datang untuk menyelamatkan. Itu nilai kehidupannya. Ya, wanita Samaria itu sangat terkesan dengan keramahan Yesus yang sekalipun seorang pria Yahudi yang biasanya tidak bercakap-cakap dengan seorang wanita asing di depan umum,
telah merendahkan dirinya. Yesus telah merendahkan dirinya untuk apa? Untuk meminta minum. Sesuatu yang penting. Dari seorang musuh. Dari seorang terbuang. Cast out. Tidak lazimnya baginya untuk mendengar salam ramah dari seorang pria Yahudi. Shalom. Karena secara umum orang Yahudi tidak berurusan dengan orang Samaria. Mereka menganggap sampah kok. Yohanes merasa hal ini sangat mudah untuk dipahami pada zamannya sehingga dia tidak membutuhkan penjelasan lebih lanjut. Dia tahu, dia mengerti akan ini. Kebencian mematikan persahabatan. Ingat baik-baik. Kebencian itu mematikan persahabatan dan menutup pintu kesempatan. Saya ulang. Kebencian mematikan persahabatan dan menutup pintu kesempatan untuk berbuat baik, untuk menginjil, dan sebagainya ini. Ya, itu penting. Jadi kita jangan sampai membenci orang di dalam hal ini. Jadi saya ulang, kebencian mematikan persahabatan yang ada di antara kedua kelompok ini, yaitu antara kelompok Yahudi dan Samaria. Dan tentang hal ini telah diketahui oleh semua orang. Orang tahu tentang hal ini. Bukan rahasia umum lagi. Orang-orang Yahudi mengutuk mereka, orang Samaria, dan percaya bahwa mereka terkutuk. Wow, mereka lebih dari Tuhan. Tuhan mengasihi, mereka mengutuki. Keinginan mereka yang paling penuh belas kasihan kepada orang Samaria adalah agar mereka tidak mendapat bagian dalam kebangkitan, atau dengan kata lain, agar mereka dimusnahkan. Kok bisa pikir seperti itu? Karena berbagai macam alasan, wanita ini diremehkan dan dikucilkan oleh sebagian besar pemimpin agama di zaman Yesus. Orang-orang Farisi ini. Dia adalah seorang wanita. Seorang Samaria lagi. Dan seorang wanita dengan reputasi yang dipertanyakan. Namun dalam percakapan dengan Nikodemus, orang Farisi juga, Yohanes menunjukkan kepada kita, Yesus ingin mengatakan sesuatu kepada lembaga keagamaan. Bahwa setiap manusia berharga di mata Tuhan. Ya, setiap manusia itu berharga di mata Tuhan. Dia ingin sampaikan itu kepada ahli agama. Dalam pertemuan dengan wanita Samaria di sumur Yakub yang ditunjukkan oleh Yohanes kepada kita, Yesus ingin mengatakan sesuatu kepada mereka yang diremehkan oleh lembaga agama, yang dipandang rendah, dianggap sampah oleh lembaga agama, oleh orang Yahudi, dibenci, pintu anugerah ditutup. Mereka menginginkan mereka binasa dan dihancurkan agar tidak ada nama orang Samaria lagi. Bahwa wanita Samaria ini pun dalam hal ini setelah kita mempelajari ini berharga di mata Tuhan. Karena itu dia mengutus Yesus untuk datang ke sana. Dan orang Samaria ini pun dikasih oleh Tuhan tanpa perbedaan. Jadi ada perbedaan sudut pandang. Sudut pandang orang Farisi yang merasa benar dan sudut pandang Tuhan yang adalah kebenaran dalam memandang orang berdosa. Luar biasa ini. Ini pelajaran penting untuk kita mengerti. Nilai kehidupan. Kita lihat di sini. Berdampak di dalam kehidupan orang Samaria. Dan orang Samaria ini nanti menginjil kepada orang kampung. Membawa mereka untuk datang kepada Yesus. Luar biasa. Yohanes 4 ayat 10. Jawab Yesus kepadanya. Kepada wanita Samaria ini. Jikalau engkau tahu tentang karunia Allah. Dan siapakah dia yang berkata kepadamu, berilah aku minum. Niscaya engkau telah meminta kepadanya. Dan ia telah memberikan kepadamu air hidup. Jesus answered and said to her, if you knew the gift of God, and who it is who says to you, give me a drink, you would have asked him, and he would have given you living water. Ya. Salah satu prinsip inti yang terlibat dalam penginjilan adalah gagasan tentang merasa perlu. Dia merasa perlu datang ke Samaria. Singkatnya, seseorang tidak dapat bertindak
untuk memperbaiki masalah yang tidak mereka ketahui. Kalau orang tidak mengetahui sebuah masalah, bagaimana dia dapat memperbaiki masalah itu? Untuk dapat memperbaiki masalah, dia harus mengetahui tentang masalah yang ada. Fair. Ya, di sini Yesus memperkenalkan wanita itu pada fakta bahwa dia memiliki kehausan rohani yang perlu dipuaskan. Nanti dalam percakapan selanjutnya dengan wanita Samaria ini, Yesus akan berbicara langsung tentang dosa wanita Samaria ini. Semuanya ini dilakukan Yesus karena ia tidak menghendaki seorang pun binasa. That none should perish. Dan inilah nilai kehidupan itu. Values of life itu. Sesungguhnya, nilai kehidupan sesungguhnya yang dimiliki Tuhan Yesus itu adalah jangan sampai seorang pun binasa. Itu tertulis dalam Yohanes 4 ayat 16 hingga ayat yang ke-18. Jika kita melihat dari sisi kacamata dunia dan kacamata Tuhan Yesus tentang nilai kehidupan, tentang values of life, maka kita akan menemukan fakta berikut. Kalau kita melihat dari sisi dunia, katakanlah Plato, seorang filsuf Yunani kuno, ya. Plato memiliki values of life sebagai berikut. Plato menempatkan nilai-nilai hidupnya dalam jiwa dan bukan tubuh. Inti dari pandangan dunia Plato adalah bahwa kehidupan jauh lebih berharga daripada yang dimiliki dunia. Hidup itu lebih berarti. Yesus juga bilang yang sama. Bukankah hidup itu lebih berarti daripada pakaian yang dilekatkan kepada tubuhmu? Perhatikanlah burung-burung yang ada di udara, yang tidak menabur, tidak menuai, dan tidak menyimpan di dalam lumbung. Diberi makan oleh Bapa Surgawi. Ya, jadi dia melihat bahwa hidup itu jauh lebih penting daripada dunia material. Karena Plato percaya jiwa jauh lebih penting daripada tubuh fisik secara keseluruhan. Saat Tuhan menciptakan manusia pada hari ke-6, Tuhan menempatkan roh manusia sebagai urutan tertinggi. Sebagai urutan terpenting. Lihat 1 Tesalonika 5 ayat 23. 1 Tesalonika 5 ayat 23. Roh, jiwa, tubuh. Jangan dibalik-balik. Urutannya pada waktu manusia diciptakan, roh, jiwa, tubuh. Tetapi pada waktu manusia jatuh di dalam dosa, urutan ini sekuensinya berubah. Kadang tubuh bisa di atas, kadang bisa jiwa di atas, kadang bisa roh di bawah, kadang roh bisa di tengah. Tapi pada waktu kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita dilahirkan baru kembali, Yesus reset ini kembali, sehingga kedudukan awal kembali lagi. Roh, jiwa, dan tubuh. Di dalam hal ini. Jadi ingat, urutannya adalah roh, jiwa, dan tubuh. Urutan ini kacau pada saat manusia jatuh dalam dosa, saya katakan tadi. Dan oleh Yesus pada saat kita beriman kepadanya, diriset kembali seperti kedudukan semula, roh, jiwa, dan tubuh. Jadi berbeda dengan Plato yang memandang jiwa sebagai yang terpenting, adalah Yesus memandang roh sebagai yang terpenting, di mana ia menempatkan nilainya. Kalau kita membaca kitab Mazmur, pemazmur berkata, pada saat engkau mengambil roh manusia, manusia itu kembali menjadi debu. Jadi kalau kita perhatikan telepon yang saya pegang ini, kalau ini merepresentasikan Adam pada awal ia diciptakan oleh Tuhan yang masih dalam bentuk tanah liat, belum bernapas. Hanya tanah liat. Kemudian apa yang dilakukan Allah? Ia meniupkan ruah, nafas kehidupan. Maka Alkitab mengatakan that man became a living being. Artinya, pada waktu Tuhan meniupkan ruah, nafas kehidupan, yaitu roh. Roh menyentuh tubuh yang fana ini, tubuh yang mati ini, tanah liat ini. Manusia menjadi manusia hidup, living being. Waktu roh menyentuh tubuh ini, tanah liat ini, terbentuklah jiwa. Jiwa itu terdiri dari apa? Soul terdiri dari apa? Will, emotion, and mind. Will, kehendak. Emotion, emosinya, perasaannya.
and mind, pikiran. Tapi waktu manusia ini rohnya diambil kembali, dia menjadi debu. Jiwanya tuh hilang. Jadi roh kembali kepada Sang Pencipta. Ini terpenting. Roh ini yang dapat hidup selamanya di surga atau hidup selamanya di neraka. Karena itu jelas di dalam hal ini adalah Plato memandang jiwa penting, jauh lebih penting daripada tubuh. Tuhan memandang roh yang terpenting. Lebih penting daripada jiwa dan lebih penting daripada tubuh. Karena itu dia mengatakan, jangan takut kepada manusia yang dapat membunuh, tapi tidak berkuasa untuk membuangmu ke neraka. Takutlah kepada dia yang bukan hanya dapat membunuh, tetapi juga dapat membuangmu ke neraka. Roh manusia ini luar biasa pengertian. Bapak Ibu Saudara sekalian. Jadi kita melihat values of life, nilai kehidupan yang Yesus tempatkan itu sejak awal ia menciptakan manusia pada hari ke-6 ada pada roh manusia itu sendiri. Nah, jika kita melihat dari sisi kacamata dunia dan kacamata Tuhan Yesus, kita tahu dia menempatkan nilainya pada roh, berbeda dengan dunia. Saat Tuhan menciptakan manusia pada hari ke-6, Tuhan menempatkan roh manusia sebagai urutan yang tertinggi, saya katakan tadi. Ya, jangan dibalik-balik bagi kita yang percaya kepada Tuhan. Karena Tuhan Yesus sudah reset kedudukan ini kembali menjadi roh, jiwa, dan tubuh. Namun bagi orang yang belum menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, urutannya bisa kacau karena mereka hidup di dalam dosa. Tidak mesti roh, jiwa, dan tubuh. Bisa jadi tubuh di atas, bisa jadi jiwa di atas, roh bisa di tengah atau di bawah. Tapi bagi orang yang percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat mereka, Yesus sudah reset ini kembali seperti kedudukan semula. Roh, jiwa, dan tubuh. Maka itu dikatakan dalam 1 Tesalonika 5:23, semoga roh, jiwa, tubuhmu terlindung tidak bercacat sampai pada hari kedatangan Tuhan. Wow. Yesus mengaplikasikan nilai kehidupan yang dimilikinya dari sisi roh manusia. That none should perish. Roh itu jangan sampai binasa. Karena itu Yesus secara terang-terangan menunjukkan his compassionate heart. Compassion itu. Pembicaraan Yesus yang direkam dalam Yohanes 4 adalah sebuah ringkasan, saya katakan lagi, yang berbentuk garis besar. Hasil pembicaraan Yesus dengan wanita Samaria ini. Bukan transkripsinya. Kita bisa bayangkan pembicaraan yang berlangsung selama muridnya pergi ke kota dengan berjalan kaki untuk membeli makanan. Tentu lebih intens dari apa yang tertulis dalam Yohanes 4 ini. Yesus berbicara berdua, one on one, tanpa ada orang lain terlibat dalam pembicaraan ini. Dan murid-muridnya pun tidak membawa orang asing lain lagi. Tidak, semuanya adalah orang-orang sendiri, murid-murid Yesus. Yesus memberikan air kehidupan yang dimilikinya kepada wanita Samaria ini pada saat ia mengakui ia orang berdosa. Dan air kehidupan ini berbicara tentang Roh Kudus yang mengalir terus bagaikan sumber air yang tidak pernah berhenti mengalir untuk menjangkau orang-orang di sekeliling Yesus, di sekeliling kita. Di sini kita melihat hati Tuhan Yesus yang datang hanya untuk satu orang wanita Samaria ini. Yesus tidak ingin wanita ini terhilang dalam lautan api. That none should perish. Apakah kita mau melakukan hal yang sama? Datang untuk satu orang menginjil? Ataukah kita lebih angkuh? Mirip iblis yang angkuh. Wah, kalau nggak 100 orang aku nggak biasa, nggak mau. Ada hamba Tuhan yang seperti demikian. Kalau untuk doa satu orang, aku nggak mau. Nggak biasa aku. Aku biasa 1000 orang tuh. Orang ngantre. Wow, oke. Yasin. Jangan sombong. Satu orang pun jiwa dan dia pun diciptakan menurut gambar dan rupa. Jadi layani dengan baik. Kita kalau mengaku hamba tunduk kepada si pengutus. Kita yang diutus tunduk kepada si pengutus. Satu orang, oke, satu orang. Ya, layani dengan baik. Jika kita setia dalam perkara kecil,
Tuhan akan mempercayakan kita perkara yang besar. Asik kan? Jadi tolong rendah hati ya Bapak Ibu Saudara sekalian. Saya mengajak, mengimbau. Ya. Di sini kita melihat hati Tuhan Yesus yang datang hanya untuk satu orang wanita Samaria ini. Yesus tidak ingin wanita ini terhilang dalam lautan api. Apa yang dikerjakan Yesus terhadap satu orang ini secara jelas menunjukkan nilai kehidupan yang dianutnya. Hanya satu orang. That none should perish. None should perish. Karena satu pun dibela-belain. Bagaimana dengan kita? Apakah kita juga hidup sesuai dengan nilai kehidupan kita sehingga kita seperti Yesus berdampak bagi kehidupan orang lain, walaupun satu. Ya. Dalam Yohanes 7 38 sampai 39, Yesus akan kembali merujuk gagasan tentang air kehidupan ini nanti. Sekarang kita masih berbicara tentang Yohanes 4. Dan sekali lagi, air hidup dalam konteks ini berbicara tentang perumpamaan yang menunjukkan apa? Roh Kudus. Kita lanjutkan dengan Yohanes 4 ayat yang ke-11. Kata perempuan itu kepadanya, Tuhan, engkau tidak punya timba dan sumur ini amat dalam. Dari manakah engkau memperoleh air hidup itu? Dia pertanyakan ini nih. The woman said to him, Sir, you have nothing to draw with, and the well is deep. Where then do you get that living water? Pengertian wanita ini, dia berbicara tentang air yang berasal dari sumur secara fisik. Literally dia menyangka itu air yang dari sumur. Padahal Yesus tidak berbicara tentang air dari sumur itu. Dua hal yang berbeda. Nah, pada kesempatan ini, ya nanti akan saya bahas sekali lagi. Kita bedakan. Untuk mendapatkan air di sumur, orang harus bekerja, menimba. Semakin banyak kebutuhannya, semakin banyak kali dia menimba. Air kehidupan dianugerahkan. Bisa lihat ini. Bahwa keselamatan itu dianugerahkan. Kita tidak mengambil bagian. Air kita timba, itu usaha. Dengan kata lain, untuk mendapatkan air kehidupan, tidak ada usaha manusia. Karena itu dianugerahkan. Keselamatan tidak dapat kita usahakan dari perbuatan baik kita. Dianugerahkan kepada kita. Karena itu pada awalnya, sebelum wanita ini bertobat, Yesus belum bisa memberikan air kehidupan. Kita bahas taktik Yesus nanti. Luar biasa. Sangat membuka pelajaran Yohanes 4 ini. Memberikan wawasan baru kepada kita. Injil Yohanes sering menggunakan kontras saat berpindah dari satu kisah ke kisah lainnya. From one event to the other event. Dia menggunakan sebuah kontras. Dalam hal ini, pasal 3 melibatkan Nikodemus, seorang Farisi yang terpelajar. Dia seorang guru agama, dihormati, dan bermoral tinggi. Yesus bertemu dengan dia di malam hari. Wanita ini di siang hari. Nikodemus bertemu di malam hari karena dia seorang Farisi. Dia takut dilihatin orang lain. Guru agama datang kepada Yesus. Kalau wanita ini, dia bukan wanita terhormat. Beda dengan Nikodemus. Dia datang di siang hari karena dia tidak mau orang dilihat oleh wanita lain lagi. Karena lifestyle-nya, gaya hidupnya. Di dalam hal ini. Wanita yang saat ini berbicara dengan Yesus, bukan hanya seorang wanita Samaria, tetapi seorang yang terbuang, seorang yang kesepian, seorang yang tertolak, seorang yang dibenci oleh orang Yahudi, tidak terdidik dengan baik dalam hal kitab suci. Nggak mengerti kitab suci. Berbeda dengan Nikodemus. Even Nikodemus mengerti kitab suci, dia tidak mengerti kata kontras yang Yesus katakan, engkau harus lahir kembali. Kecuali engkau dilahirkan kembali, engkau tidak dapat melihat kerajaan Allah. Masa iya orang sudah dewasa masuk ke rahim ibunya? Dia bicara secara fisik, padahal Yesus tidak. Apa yang lahir dari daging adalah daging, apa yang lahir dari roh adalah roh. Enggak ngerti dia sebagai guru agama. Wow. Nah, wanita ini juga tidak mengerti tentang air kehidupan. Harus Yesus jelaskan. Namun seperti yang ditunjukkan ayat ini, wanita ini maksudnya,
memiliki tingkat keberanian yang cukup memadai. Dan ia cukup cerdas sekalipun ia tidak memiliki pengetahuan yang luas tentang kitab suci. Tapi logikanya bekerja. Semuanya ini terbukti dari kemampuannya untuk berdialog dengan Tuhan Yesus. Dengan mengajukan pertanyaan logis dan berani terbuka terhadap kesalahannya nanti. Ini luar biasa. Seorang pria, seorang asing, Yahudi lagi. Dia berani menceritakan dosanya. Biasa perempuan nggak mau kan? You see, ini dilakukan. Why? Kita lihat. Karena hausnya. Karena rohani, secara rohani, dia haus. Untuk dipuaskan. Dan hal daging. Dengan 5 suami itu tidak bisa memuaskan keinginannya. Hanya Yesus yang dapat memenuhi kebutuhan rohaninya ini. Dahaganya akan rohani. Sikap wanita Samaria ini menunjukkan kehausan rohaninya yang perlu dipuaskan, dan Yesus datang untuk memenuhi kebutuhan wanita ini. Jadi, walaupun satu, datang dia. Ini luar biasa. Jawaban wanita Samaria itu seperti yang tercatat dalam Yohanes 4 ayat 11. Menunjukkan sesuatu yang sangat mirip dengan tanggapan Nikodemus terhadap Yesus dalam Yohanes 3 ayat 3-4. Yesus menjawab, katanya, aku berkata kepadamu. Dia berkata kepada Nikodemusnya dalam Yohanes 3. Sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah. Ayat 4. Kata Nikodemus kepadanya, bagaimana mungkin seorang dilahirkan kalau ia sudah tua? Dapatkah ia masuk kembali ke dalam rahim ibunya dan dilahirkan kembali? Dua hal yang berbeda. Yesus berbicara tentang hal rohani, dia berbicara tentang fisik, Nikodemus. Dalam percakapan ini kita menemukan bahwa Nikodemus memahami bahwa ada simbolisme dalam komentar Yesus. Tetapi Nikodemus tidak sepenuhnya memahaminya seperti yang tertulis dalam Yohanes 3 ayat 5-7. Jawab Yesus, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. Ayat 6. Apa yang dilahirkan dari daging adalah daging. Dan apa yang dilahirkan dari roh adalah roh. Janganlah engkau heran, karena aku berkata kepadamu, kamu harus dilahirkan kembali. Jangan usah bingung, nggak usah heran, Nikodemus, nggak usah. Engkau guru agama, nggak mengerti ini. Di sini wanita Samaria tampaknya menyadari bahwa Yesus berbicara tentang sesuatu selain air. Dia bicara sesuatu yang lain. Bukan air secara literal. Dia menangkap itu. Tapi nggak mengerti sepenuhnya, sama seperti Nikodemus sekalipun mengerti air. Alkitab. Seperti yang akan diperlihatkan Yohanes 4 ayat 12, dia juga menyadari bahwa apapun maksud Yesus, dia membuat semacam klaim besar tentang dirinya. Itu paling tidak pengertian wanita ini. Karena itu dia bertanya, emang kamu lebih besar daripada Yakub yang membuat sumur ini? Ya kan? Komentar ini juga mengingatkan kita pada dua kesalahan yang biasa dilakukan orang ketika berhadapan dengan kebenaran rohani. Rohani. Salah satunya adalah mengasumsikan interpretasi fisik dan duniawi dari poin spiritual. Nggak bisa. Hal yang rohani harus dinilai secara rohani. Nggak bisa secara duniawi. Alkitab mengajarkan itu juga kepada kita. Ini adalah kesalahan yang sering dilakukan oleh orang Farisi saat mereka berdebat dengan Yesus di bab-bab sebelumnya dan di bab-bab selanjutnya. Kesalahan lainnya adalah menanggapi dengan tidak percaya. Bukannya meminta lebih banyak informasi secara langsung. Tanggapan wanita itu menunjukkan bahwa dia tahu bahwa Yesus memiliki pemikiran lain dalam pikirannya. Namun, melihat jawaban yang diberikan wanita Samaria ini di Yohanes 4 ayat yang ke-12, wanita ini nampak meremehkan dalam ketidaktahuannya. Sepertinya wanita Samaria ini tidak benar-benar mencari jawaban, setidaknya belum mencari jawaban yang sebenarnya pada saat itu. Karena keterbatasannya dalam pengetahuan tentang rohani ini. Hal ini membantu menjelaskan mengapa Yesus menanggapi wanita Samaria ini seperti yang dia lakukan di ayat 17 dan ayat 18.
dengan menyingkapkan dosanya agar wanita Samaria ini dapat terbuka akan kebutuhan rohaninya, akan kebutuhannya akan seorang juru selamat. Bahwa dia tidak mampu menyelamatkan dirinya sendiri. Dan untuk itu dia harus terbuka. Yohanes 4 ayat 12. Adakah engkau lebih besar daripada bapa kami, Yakub, yang memberikan sumur ini kepada kami, dan yang telah meminum sendiri dari dalamnya, ia, maksudnya Yakub, serta anak-anaknya dan ternaknya? Are you greater than our father Jacob, who gave us the well, and drank from it himself, as well as his sons and his livestock? Hewannya juga minum dari sana. Percakapan bolak-balik antara Yesus dan wanita Samaria menunjukkan bahwa dia adalah karakter yang menarik. Tanggapannya menunjukkan keberanian, kecerdasan, dan kehausan rohani wanita Samaria ini. Sama seperti Nikodemus menyadari bahwa Yesus tidak berbicara secara harfiah dalam Yohanes 3 ayat 3-4, perempuan Samaria itu tampaknya menyadari bahwa komentar Yesus dari ayat 10 memiliki makna ganda. Pada saat yang sama, dia tampaknya berfokus pada interpretasi fisik seperti yang tertulis dalam Yohanes 4 ayat 15. Dan jawabannya yang terus-menerus dalam ayat ini menunjukkan bahwa dia lebih fokus untuk mengabaikan Yesus daripada benar-benar mendengarkan dia pada saat ini. Mengizinkan Yesus benar-benar berbicara dalam hal-hal rohani. Pertanyaan wanita Samaria ini dalam ayat 12 ini bersifat sarkastik. Emangnya kamu lebih besar daripada bapa kami Yakub? Sarkastik. Ya, karena ia pada saat bertanya tersebut memang belum mengenal siapa Yesus itu. Seandainya dia mengenal, sudah barang tentu dia tidak akan bertanya seperti itu. Tidak hanya Yakub sosok yang dihormati, tetapi membuat sumur juga adalah tugas yang sulit, sangat dalam. Apalagi pada waktu itu nggak ada bor yang dapat bor lubang yang dalam. Belum ada alat-alat peralatan modern seperti hari ini. Semuanya manual. Di wilayah itu, sumur-sumur harus digali cukup dalam untuk mendapatkan air. Lokasi khusus ini, seperti yang dijelaskan dalam Kejadian 33 ayat 18-20 dan Kejadian 48 ayat 21-22, adalah salah satu sumur terdalam di seluruh wilayah itu. Alih-alih bertanya kepada Yesus, apa artinya air hidup yang dikatakannya, wanita ini menanggapi pernyataan Yesus dengan sarkastik atas dasar ketidaktahuannya. Karena dia masih berpikir tentang air sumur. Salah kaprah. Salah pengertian mengakibatkan salah pertanyaan. Karena itu kita harus memiliki interpretasi yang benar agar kita dapat mengajukan pertanyaan yang benar. Dan mendapatkan jawaban yang benar. Pertanyaan yang salah akan menghasilkan jawaban yang salah. Kita nggak kemana-mana. Ibarat ngikutin mobil parkir. Tidak ada gunanya. Dari percakapan ini kita mengerti bahwa kita perlu banget belajar untuk memiliki pengetahuan. Sehingga kita tidak asal berbicara, apalagi bersikap sarkastik. Nggak akan. Kita perlu belajar bagaimana cara Yesus berkomunikasi dalam situasi seperti itu. Kita tahu dia tidak merendahkan, dia tidak menghakimi, karena dia tahu nilai kehidupan yang dianutnya. Dia tahu juga misinya. Jadi dia membuat sebuah jembatan. Boleh minta air minum nggak? Itu jembatan. Menjembatani. Membuat wanita berdosa ini penting. Seorang Yahudi yang tidak share utensil, sekarang mau share utensil dengan aku seorang pendosa. Jembatan untuk masuk di dalam kehidupan wanita ini. Tanpa kerendahan hati nggak mungkin akan terjadi ini. Tanpa merangkul nggak mungkin terjadi ini. Apalagi attitude yang kasar. Yesus tidak pernah keluar dari konteks nilai kehidupan yang dianutnya. Dan tujuan kedatangannya ke dunia ini. Demikian juga dengan pertemuannya dengan wanita Samaria ini selalu within the context bahwa dia datang untuk menyelamatkan. Itu nilai kehidupan yang dianut. Dan kita harus belajar itu
untuk selalu diam secara persisten dan konsisten di dalam nilai kehidupan yang kita miliki. Yohanes 4 ayat 13. Jawab Yesus kepadanya, barang siapa minum air ini, air yang secara fisik yang berasal dari sumur ini, ia akan haus lagi. Seperti saya dari tadi minum dulu, haus lagi, dan minum lagi, minum yuk. Contoh yang baik, minum air sumur, haus lagi. Ya, terbukti kok, Yesus benar. Jesus answered and said to her, whoever drinks of this water, meaning from the well, will thirst again, akan haus lagi. Dan telah saya buktikan benar. Minum terus. Apalagi lagi panas begini. 38 derajat Celcius hari ini. Di sini Yesus mulai membongkar konsep air hidup. Adalah umum bagi orang untuk salah menafsirkan perumpamaan atau ajaran Yesus dengan cara yang murni fisik. Dalam beberapa kasus, mereka yang mendengar Yesus merasakan bahwa dia tidak literal, tetapi tidak dapat melihat inti dari analoginya, belum mengerti. Seperti yang tertulis dalam Yohanes 3, 3 dan 4. Yesus dan Nikodemus yang bercakap pada malam hari itu. Di tempat lain, mereka salah mengartikan pelajaran yang dimaksudkan Yohanes 2, ayat 19-21. Yesus mulai dengan menjelaskan perbedaan antara air sumur yang secara literal, sumur dari tanah yang digali, yang berarti dunia fisik, dan air hidup yang berarti Roh Kudus. Harus dibedakan. Ini adalah konsep yang akan Yesus pergunakan lagi di kemudian hari dengan cara yang jauh lebih umum nanti dalam Injil ini, yaitu dalam Yohanes 7 ayat 38 dan 39. Tidak peduli Bapak Ibu Saudara sekalian, seberapa keras kita berusaha, hal-hal duniawi tidak akan pernah memuaskan kerinduan alami manusia akan Tuhan. Tuhan itu roh, harus dipuaskan secara rohani, bukan secara fisik, duniawi. Para penulis dari Agustinus sampai C.S. Lewis mencatat bahwa sifat manusia pada akhirnya tidak pernah puas akan hal-hal materi. Karena itu orang menjadi greedy, cari lagi. Ya, kita mencari air semacam itu karena kita mencoba memuaskan dahaga rohani kita. Karena itu kita mencari air kehidupan. Hanya hubungan yang disembuhkan dengan Allah melalui keselamatan di dalam Yesus Kristus yang dapat menyelesaikan dahaga rohani kita ini. Masalah rohani ini. Kita harus dipulihkan hubungan kita dengan Yesus melalui karya Yesus di kayu salib. Jika manusia, perhatikan saya baik-baik. Ini kata kunci penting. Perhatikan ya, mohon. Jika manusia hanya terdiri dari jiwa dan tubuh dan tidak ada roh, maka dunia akan merupakan tempat yang nyaman bagi mereka. Tetapi Tuhan menciptakan manusia sebagai makhluk roh. Bukan hanya jiwa dan tubuh, ada rohnya. Karena itu manusia tidak pernah merasa nyaman dengan hal-hal duniawi. Mereka tetap akan mencari hal-hal rohani untuk memuaskan dahaga mereka. Dan untuk memuaskan dahaga rohani mereka lah Yesus datang untuk mendamaikan mereka yang percaya kepadanya dengan Allah Bapa. Sehingga dahaga rohani mereka pada akhirnya dapat dipuaskan melalui air hidup yang akan menjadi mata air di dalam diri mereka yang terus-menerus tanpa henti memancar sampai kepada hidup kekal. Seperti yang tertulis dalam Yohanes 4 ayat 14 tadi. Kita kutip ya, Yohanes 4 ayat 14. Yohanes 4 ayat 14. Tetapi barang siapa minum air yang akan kuberikan kepadanya, ia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Sebaliknya, air yang kuberikan kepadanya akan menjadi mata air di dalam dirinya yang terus-menerus memancar sampai kepada hidup yang kekal. But whoever drinks of the water that I shall give him will never thirst. But the water that I shall give him
will become in him a fountain of water spring up into everlasting life. Luar biasa. Komentar Yesus di sini menyajikan beberapa fakta menarik tentang sifat keselamatan. Untuk mendapatkan air literal dari sumur, seseorang harus menurunkan ember, lalu mengangkat wadah yang penuh. Ini harus diulang sesering yang diperlukan untuk mendapatkan lebih banyak air. Mereka harus punya timba. Air yang Yesus janjikan akan menjadi mata air permanen di dalam diri seseorang. Nggak perlu menimba. Dia menjadi sumber mata air yang tidak pernah berhenti sampai ke dalam kehidupan yang kekal. Yesus berbicara secara langsung dengan wanita Samaria ini dengan menunjukkan bahwa keselamatan tidak diperoleh atau dipertahankan melalui perbuatan. Tidak. Nyatanya Yesus mengontraskan natur keselamatan dengan natur upaya manusia. Air yang ditimba dari sumur dan air hidup yang mengalir, yang dianugerahkan. Nah, salah satunya bersifat sementara dan membutuhkan kerja, yaitu air yang ditimba dari sumur yang digali. Yang lainnya abadi, air kehidupan, dan diperoleh hanya sebagai hadiah, dianugerahkan. Sebenarnya, 2 kali Yesus menyebut air hidup. Ini sebagai sesuatu yang akan Yesus berikan. Air hidup ini bukanlah sesuatu yang bisa diambil seseorang untuk diri mereka sendiri. Bahkan jika mereka mau sekalipun, air hidup ini harus dianugerahkan kepada mereka. Mereka nggak bisa ambil sendiri. Harus melalui Yesus. Pertama-tama harus bertobat dulu. Sebagian besar hal yang kita kejar di bumi adalah upaya untuk memenuhi kerinduan alami manusia akan Tuhan. Agustinus dengan terkenal berkata kepada Tuhan, Engkau telah membentuk kami untuk dirimu sendiri. Dan hati kami gelisah. Hati kami gelisah sampai hati kami menemukan ketenangan di dalam Engkau. Dalam bahasa Inggris kira-kira begini. You have formed us for yourself, and our hearts are restless till they find rest in you. Wow. Ini adalah bagian dari apa yang Yesus maksudkan dengan air sumur yang hanya merupakan solusi sementara untuk haus lagi. Hal-hal materi tidak pernah bisa menggantikan suatu hubungan. Tujuan akhir kita sebagai makhluk ciptaan adalah untuk mengetahui, melayani, dan menyembah Sang Pencipta kita. Jangan sampai kita menyembah barang-barang yang diciptakan. Do not worship the created things. Worship the Creator of heaven and earth. Melihat sejarah wanita Samaria ini, sepertinya wanita ini mencari kenyamanan dalam hubungannya dengan Sang Pencipta. Yohanes 4 ayat 17-18. Sedihnya, pencarian itu membuatnya menjalani kehidupan yang tidak bermoral dan tidak memuaskan. Namun, kedamaian yang dicarinya tidak bisa didapatkannya dari apa yang dilakukannya sampai ia berjumpa dengan Yesus yang menawarkan keselamatan dan air hidup itu kepadanya. Kita sudah 1 jam, saya akan berhenti di sana supaya jangan terlalu panjang. Minggu depan akan kita lanjutkan kembali dengan Yohanes 4 ayat yang ke-15. Jadi kita mulai dari ayat 8 tadi, kita berhenti pada ayat yang ke-14. Mari kita tutup dengan doa. Tuhan Yesus, kami terima kasih kebenaran firman-Mu telah ditaburkan. Dan kami percaya kebenaran itu yang memerdekakan kami. Tolong kami Tuhan, bukan hanya sekedar menjadi pendengar yang pasif, tapi kami boleh secara proaktif menjadi pelaku firman-Mu yang aktif. Terima kasih Bapa, tolong kami. Kami bersyukur untuk kebenaran firman-Mu yang memerdekakan kami di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Baik Bapak Ibu Saudara sekalian, sampai berjumpa kembali minggu depan atas izin Tuhan. Saya mohon diri, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.